Shalom Bu Emil dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Brigita Vena Arianti Viani, nomor absen 6 dari kelas 10 akuntansi 3. Saya dari SMK Strada Daan Mogot. Tugas ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan nilai Bahasa Indonesia materi teks laporan hasil observasi yang diampu oleh Ibu Wilhelmina Mariana Emma SPD. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi atau biasa kita sebut dengan TLHO adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklasifikasikan informasi. Nah, sekarang udah tahu kan pengertian dari TLHO? Tapi kalian pasti belum tahu tentang struktur-struktur TLHO. Ayo kita cari tahu. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. 2. Deskripsi bagian. Dan 3. Deskripsi manfaat. Pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Deskripsi bagian. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Selain struktur, teks laporan hasil observasi juga memiliki sifat-sifat. Apa saja ya kira-kira? Sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Informatif, komunikatif, dan objektif. 1. Informatif. Menyajikan atau memberikan informasi yang berguna atau sesuai kebutuhan pembacanya. 2. Komunikatif. Tujuannya agar isi laporan mudah dimengerti dan informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Ketiga, objektif. Teks observasi tentunya harus faktual karena disusun berdasarkan penjabaran fakta dan informasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan kata benda atau nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala yang dibendakan. 2. Menggunakan frasa verba dan frasa nomina. Frasa verba ialah merupakan salah satu kelas frasa yang distribusinya setara dengan penggunaan kata kerja atau verba. Frasa nomina merupakan suatu frasa yang distribusinya setara dengan kata benda. Adapun unsur pusat dari frasa benda ialah kata benda. 3. Menggunakan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu struktur predikat. Kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat tunggal. 4. Menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. 5. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. 6. Menggunakan persamaan kata atau sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. 7. Menggunakan lawan kata atau antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan
pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh teks laporan hasil observasi. Contoh kalimat simpleks pada teks tersebut. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori dilindungi. Contoh kalimat kompleks pada teks tersebut. Komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang teks laporan hasil observasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa!